bahas berdasarkan tipe. Nah, ayo kita sweet. Yang mana dulu? Sweet. Komplimen dong. Sweet tadi di bawah dua tuh. Aduh, ya. Enggak lah. Mungkin mulainya dari mana ya, Ci ya? Kita mungkin membahas apa sih kebiasaan kita dulu kali ya. Maksudnya Ya. dengan tipe kulit yang kita punya, gimana sih sebenarnya cara ngebersihinnya. Terus nanti mungkin kita bahas mitos-mitos apa aja sih yang atau kebiasaan yang kita nggak sadar nih kita punya. Ternyata itu ternyata tidak baik gitu loh untuk kulit kita. Gitu ya. Baik, Mungkin langsung gitu aja kali ya, biar lebih efektif waktunya. Kita mulai dari yang cakep sendiri, yuk. Mulai dari yang kering. Ini malam teman-teman semua, jadi malam ini kita ngebahas istilahnya tuh beberapa mistakes atau kesalahan dalam memakai skincare. Nah, ini terutama kaitannya dengan pendapat kita ya, jadi istilahnya tuh jangan sampai teman-teman itu mengulangi kesalahan yang apa yang sudah kita lakukan gitu. Jadi tujuannya kita cuma sharing gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman juga setuju dan ini juga based on pengalaman kita dan mudah-mudahan ini tuh benar adanya gitu ya. Jadi jangan sampai pengalaman yang salah-salah dalam pemakaian skincare itu dilakukan juga oleh teman-teman yang lain gitu. Terus kalau aku kan kulitnya tuh kering. Nah, kalau terus kebetulan kulit saya tuh eksotis juga ya. Jadi bener. nah, apa-apa kan udah terobsesi pengen lebih putih atau gimana gitu ya. Nah, sedangkan kulit saya kering dan biasanya untuk produk whitening itu biasanya lebih apa ya, agak kering ya ke kulitnya juga. Nah, jadi teman-teman sebaiknya kalau misalnya kulitnya kering tapi teman-teman juga pengen cerah, nah itu lebih baik lembabkan dulu gitu. Jadi kulitnya lembab dulu, nanti baru step ke whitening gitu. Jangan kebalik, jadi pengen putih dulu, biasanya teman-teman akan kering. Bagusnya sih diputihkan dulu, dilembabkan dulu baru nanti pemutihan. Terus yang kedua itu karena terobsesi pengen kulitnya juga lebih cerah, itu biasanya dulu saya pakai scrubnya yang yang butiran itu ya. Nah, semakin kasar itu, semakin oke. Ya, kan kita juga istilahnya tuh pengen eksfoliasi dan eksfoliasi itu penting karena memang untuk mengangkat sel kulit mati, jadi sel kulit kita yang sehat itu lebih kelihatan gitu ya, dan kita juga pasti akan lebih cerah. Nah, salahnya itu kalau kita eksfoliasi pakai yang scrub, dia itu akan menyebabkan mikrolesi, jadi luka yang istilahnya tuh kecil yang nggak kelihatan, dan itu istilahnya itu mengundang si bakteri itu masuk ke dalam kulit kita ya. Jadi mungkin kalau misalnya nggak jadi jerawat dan lain sebagainya itu masih beruntung gitulah. Tapi padahal dengan ada mikrolesi atau luka-luka kecil itu jadi si kelembaban kita itu gampang keluar dan istilahnya tuh gampang lebih kering juga gitu. Dan kedua, kalau kita pakai scrub itu kan gosoknya juga nggak rata ya. Jadi ada yang kenceng, ada yang pelan gitu ya. Jadi lama-kelamaan mungkin kulit kita juga jadi nggak rata. Ada yang udah agak putih, ada yang masih gelap gitu ya. Jadi kalau kulit yang lebih gelap mungkin akan kelihatan jadi kayak panuan kayak gitu ya. Tidak merata warna kulitnya. Karena itu proses eksfoliasinya kan saking semangatnya si pengen ngebuang ini gitu ya, wah gitu kan. Nah, beruntung kan di Atomy itu. Lah, ada Dok. Ya. Aduh, hilang. Jadi kalau pakai chemical, dia akan lebih rata. Terus teman-teman juga melakukan scrubnya atau peelingnya itu jangan di ini ya, terlalu semangat juga gitu. Karena dia udah meresap untuk mengangkat sel kulit mati ya. Jadi pelan-pelan aja dia udah terangkat gitu ya. Teman-teman diamin 3-7 menit, tunggu chemical ya dari asamnya itu meresap ke dalam kulit ya, dia mengangkat sel kulit mati dengan lembut. Kita bisa lakukan massage sedikit dan itu akan lebih rata
pengangkatan sel kulit matinya dibanding dengan kita pakai scrub, dan itu tidak ada mikrolesi gitu ya. Jadi lebih aman pakai itu peeling gel daripada teman-teman pakai scrub. Dan beruntungnya di Atomy itu istilahnya tuh skincare-nya tuh bukan semata jualan atau gimana, tapi memang bener-bener istilahnya tuh udah diperhitungkan, udah berdasarkan kajian ilmiah. Jadi teman-teman bisa aman, nyaman pakai Atomy gitu. Itu mungkin dari aku, Ci, sedikit kesalahan. Pembersihannya, Dok. Pembersihannya. Pembersihannya. Hmm. Nah, kalau misalnya teman-teman kalau kulit kering itu memang tidak disarankan untuk pakai foam cleanser. Cuma kalau misalnya teman-teman pakai foam cleanser itu juga harus benar bikin busanya gitu ya. Jadi jangan dibusakan di muka. Jadi kalau dibusakan di muka itu biasanya akan kering. Tapi kalau teman-teman dia dibikin busanya itu lebih benar, kalau bisa pakai yang kasa itu ya, yang kayak di Sour Puff itu. Nah, itu juga akan lebih paripurna. Jadi bikin busanya juga akan melimpah banyak gitu ya. Dan itu biasanya tidak menyebabkan kering. Jadi teman-teman habis pakai cleansing foam, dibusakan dengan benar, terus pakai toner, itu juga nggak bikin kering. Itu bisa sih pakai cleansing foam. Bisa dipakai dengan nyaman gitu ya. Tapi kalau yang the best sih selama ini aku pakai ya cleansing oil, Ci. Cleansing oil sama bubble foam cleanser gitu. Itu udah juara banget deh. Yang 2 item itu nggak bikin kering ya. Ya, Oke. yang 2 itu juara banget. Setuju. Juara banget. Terus kulit sensitif mungkin? Kulit sensitif, oke. Nah, kalau kulit sensitif, wah untung ya. Di saya kok dokter Asep pixel ya? Atau enggak? Oh, di Aku yang aku, pixel ya? di kau juga. Di kau juga. Hai. Nggak, 2 ini pixel. Nggak tahu kalau orang lain Ya lihat sudahlah. yang nonton lihat aku pixel juga nggak? Ya sudahlah ya. Yang penting mah suaranya aja. Nah, jadi tuh gini, kalau saya tuh dulu kecenderungan kulit sensitif ya. Sebenarnya kayaknya bukan karena kulit sensitif langsung lahir kulit sensitif sih, Kat. Cuman karena dari kecil saya tuh suka pakai make up mama. Kayaknya saya udah pernah ngomong ya. Nah, jadi saya suka pakai make up mama itu bedaknya itu yang memang buat orang 30 tahun. Nah, saya pakai pertamanya di situ. Nah, udah gitu dibawa ke dokter, mulailah dari dokter itu ya itu ya, nggak ke dokternya, tapi biasanya kopi resep. Nah, udah ya jadi kayak gitu sih kopi resep. Nah, sesudah umur berapa ya? 24, 25 mulai bosen ya karena kan selalu kusam dan selalu jerawatan. Jadi beruntusan terus. Akhirnya mulai coba-coba tuh dengan mulai ini ya menjamurnya toko S dan toko L, toko T. Nah, itu kan banyak sekali kan apa sih sabun-sabun kayak misalnya sabun dari arang, sabun dari apa. Dulu nggak pernah peduli kandungan, yang penting murah gitu. Jadi saya pakai ya. Nah, terus dulu itu sama seperti semua yang di sini. Saya pakai satu minggu tambah banyak jerawatnya, wah ini jelek banget, ini tidak cocok, langsung buang, ya ganti lagi yang lain gitu kan. Nah, jadi dulu tuh hobi banget kayak gitu. Terus udah gitu dulu saya hobi pakai sampel skincare yang mahal tapi yang sampel kan ya. Nah, jadi pakai keluar lagi jerawat, buang lagi. Nah, pokoknya begitulah. Waduh, loading. Nah, jadi sering banget saya ganti-ganti gitu. Loading ya. Nah, jadi saya sering banget. Aku aman. Oke, nah saya sering banget ganti-ganti. Nah, udah gitu saya akhirnya balik lagi ke dokter, balik lagi ke dokter itu ya seperti biasa ya, datang ke dokternya sekali 2 kali, terus udah gitu ulang resepnya sampai 7-8 kali. Nah, gitu. Nah, sesudah itu saya kan akhirnya hamil Bruce. Nah, waktu hamil Bruce kan sama sekali nggak pakai skincare. Itu udah kelihatan sih super kusam langsung.
gitu. Tapi waktu ya itu ya, kalau perempuan baru melahirkan itu memang ditakdirkan kusam, jadi biarin sajalah. Nah jadi ngerasanya cakep-cakep aja gitu. Tapi sesudah 1 tahun dari sana, nah barusan ketemu Atomi, baru saya sadar bahwa bayar harganya memang panjang ya gitu. Jadi apalagi dulu itu kan kita nggak ketahuan pakai apa ya, Kat. Kayaknya Mm-mm. pembersih itu terakhir deh dikasih tahu ke saya. Saya tuh taunya eye cream dulu, eye cream, nutrition cream, baru pembersih. Nah gitu, Mm. terus zaman dulu itu kalau pakai satu pembersih Atomi, saya keluar jerawat itu detox. Tambahkan yang banyak. Jadi saya 8 bulan tuh berprosesnya. Nah sekarang saya baru sadar bahwa ternyata yang paling bagus itu memang yang mild bubble ya. Kalau buat yang sensitif kayak saya gitu. Apakah skin barrier saya sekarang sudah bagus? Sudah bagus. Tapi sensitif masih. Jadi kalau yang udah sering gonta-ganti kayak gini, bayar harganya memang kan saya itu mulai ke dokter jerawat itu umur 14 ya. Berarti berhentinya umur 34. 20 tahun. Waduh, ini di belakang saya makin hot ya ini si Bar kalau jadi Nggak susah kedengeran sih. konsen. Gak kedengeran ya, tapi saya susah. Ini soalnya keras banget. Nah, jadi dia itu buat ngeperbaiki skin barrier-nya juga agak lama. Memang pakai sinergi ampul nomor 0, saya berhasil banget. Pakai nomor 3 juga bagus ya. Sekarang saya pakai apapun udah oke. Tapi begitu saya kurang tidur, saya makannya aneh, itu mulai beruntusan. Keluar lagi sih gitu. Jadi ada aja. Tapi dengan adanya matte bubble, jadi saya tuh sangat seneng sama deep cleansing oil karena kan saya juga make up ya. Deep cleansing oil itu saya lihat komedo saya berkurang. Terus sudah gitu, tapi saya tidak berani deep cleansing oil sama foam cleanser karena kalau saya gabungkan dua itu pasti akhirnya saya keluar jerawat. Entah mengapa karena mungkin memang kering ya. Nah, jadi akhirnya saya gabungkan dengan matte bubble. Memang matte bubble itu the best. Jadi waktu dulu saya merasa agak-agak krempong ya karena kan harus dipakai busanya dulu, busanya ditunggu Mm. sampai masuk, baru saya oles-oles. Waktu dulu saya ngerasanya aduh rempong sekali gitu, tapi sekarang oke banget. Nah terus kesaksiannya para member saya, jangan pengen cepet-cepet glowing teman-teman. Glowingnya itu gampang loh sebenarnya, tapi memperbaiki si skin barrier-nya itu yang lama buat kita-kita. Jadi gel cleanser ternyata kalau buat yang memang beruntusan parah, kalau saya dulu itu kan nggak terlalu parah ya, gitu cuman 1, 2, 3 tapi banyak gitu. Nah, tapi nggak beruntusan merata. Nah, kalau yang beruntusan merata sebaiknya gel cleanser dan Dermasika dulu ya. Nah, itu kesalahan saya yang saya bayar sampai sekarang sih. Ya, sekarang Kat-Kat. Kalau aku mungkin dari dulu ya begini ya Ci ya, mungkin emang efek aku makan ya, makan itu semua yang kalau kalian ke dokter kulit itu pasti dipantang pedes, gorengan. Nah, itu yang aku paling suka biasanya. Justru kayak apa sih kacang yang katanya nggak boleh gitu ya, itu semua yang aku doyan. Jadi kulit aku sih mau sampai gimana banget juga justru aku ngerasa lebih bersih dan lebih glowing tuh after Atomi ya. Meskipun nih masih ada jerawat, tapi buat aku ya oke lah itu harga yang harus dibayar karena aku mau makannya itu gitu kan. Jadi cuman ketolong banget gitu ya dengan pembersihan yang ya kalau akhirnya sih dulu pernah tuh kayak Pak Asep kan bilangnya scrub. Oh itu ya, makin di scrub makin tumbuh di sini tumbuh di sana kerasa gitu kan brundul brundul brundul. Oh itu no banget. Apalagi terus dia kombinasi. Kalau aku dulu tuh seneng yang scrub gitu, ya, seneng yang scrub. Padahal ternyata setelah dipikir-pikir setelah kenal yang Atomi, ternyata ada yang tidak menyiksa dan tetap bikin glowing gitu kan, peeling gelnya itu. Nah, jadi waktu di scrub itu include kombinasi mungkin ya. Jadi di sini itu nanti dia di sini akan kering. Di sini tuh ada bisa di kalau dikerik gitu tuh bisa kelepek gitu si kulitnya. Nah, itu juga kan sebenarnya not good ya. Itu yang aku nggak pernah ngalamin lagi selama aku pakai Atomi. Kecuali aku lagi flu. Itu kan berarti kan kena sama tisunya gitu kan. Tapi lainnya itu benar-benar bersih. Sini juga nggak ada gitu ya. Jadi eh dengan scrub terus dengan kalau aku karena berminyak selalu nyari kan yang apa sih apa sih citrus yang pokoknya yang jeruk-jerukan gitu loh di supermarket. Aku nggak pernah sih sampai ke dokter kulit nggak pernah. Cuman produk supermarket yang mana aja pasti aku pernah gitu. Terus kalau Ci Anita udah tahu nih
udah tahu aku sebelum kenal, maksudnya kita kan suka bareng ya, dalam prosesnya perjalanannya bareng dari awal. Bagian yang aku paling suka itu ya kalau section di supermarket ya itu. Jadi yang semua yang berhubungan dengan persabunan, sampo, pokoknya wangi-wangian itu aku suka. Jadi disusur itu satu-satu, bisa aku liatin satu-satu gitu ya. Dan aku mencari memang untuk produk itu tuh yang mana yang enak gitu. Jadi untuk aku yang berminyak tidak semua cocok gitu kan. Jadi ketika dulu diingatkan untuk krim pagi, krim malam, bener krim ya. Tapi waktu coba yang teksturnya krim, itu ternyata nggak cocok di aku, jadinya komedo. Komedonya banyak banget, itu kalau yang berminyak ya. Langsung jadi komedo, dan kayaknya tuh mau digini-gini tuh kelihatan gitu, kelihatan nongol-nongol gitu kan ya Ci ya, kalau komedo. Terus apa lagi ya, komedonya ada, terus cepet jerawatannya tuh jadi, oh di sini jadi, di sini jadi, di sini jadi, di sini juga ada gitu ya. Nah, itu tuh yang udah mulai berkurang waktu aku masuk ke Atomi gitu ya. Jadi begitu kenal ya sama kayak Ci Anita, kenalnya tuh mulainya dari per eye creaman. Nah, itu juga ya salah satu ya. Eye cream, terus essence. Yang satu step yang nggak boleh lupa sebenarnya adalah toner. Jadi ketika aku pakai cuman krim-kriman doang tuh ya, waktu itu masih 6S eye cream, essence, itu kayak no effect gitu loh. Dari dulu kan aku pakainya yang krim apa sih, merek P, merek W gitu ya, itu yang pasaran banget gitu ya. Nah, cuman halangannya ya itu, begitu saya mau beli lagi produk itu, suka hilang gitu loh, tiba-tiba kosong stok itu, sebel banget itu kan. Udah mah umurnya tuh dia udah bisa diperkirakan sih, itu satu kemasan itu paling sekitar 2 bulan tuh udah habis. Gitu, 2 bulan kita udah harus beli lagi. 1 bulan, 2 bulan tuh harus beli lagi, terus pagi beda, malam beda. Sedangkan aku orang yang nggak seapik itu juga gitu ya. Jadi memang itu juga perjuangan. Terus begitu cari, ini udah ada yang cocok. Giliran mau beli, nggak ada lagi tuh hilang. Jadi harus cari-cari lagi. Terus dan teksturnya itu tuh aku nggak terlalu suka. Nah kalau yang Atomi ini kan dia teksturnya lebih apa ya, kayak lotion ya jatuhnya ya. Sebenarnya mau dibilang sampai krim banget juga nggak sepekat itu gitu. Jadi teksturnya beda sama krim yang di luaran ya. Kalau yang di luaran tuh benar-benar creamy, dan itu kayaknya kalau di gitu tuh di krik gitu juga masih bisa kayaknya ya. Nah yang Atomi itu kan nggak sampai kayak gitu gitu. Jadi aku seneng banget waktu ketemu yang Atomi. Begitu nyoba, aku sih akhirnya baru jalan tuh after nyoba evening care satu set gitu ya. Meskipun deepnya sih aku awalnya nggak terlalu oke ya, mungkin karena bersihnya juga kurang kurang apa ya, kalau untuk yang berminyak itu teh butuh pembersihan lebih dari sekali mungkin ya. Jadi untuk deepnya tapi it's okay waktu awal gitu ya, nggak masalah. Terus masuk ke peeling gelnya, dan besok paginya muka aku tuh very nice gitu loh. Jadi benar-benar apa ya, teplok bedak itu tuh udah nempel begitu aja, nggak usah pakai usaha gitu ya. Terus udah gitu, waktu itu awal pakai skincare, cobanya tapi ya itu, skip toner. Itu sesuatu kesalahan ya, kalau menurut aku itu no-no banget gitu ya. Karena kerasanya, aku udah pakai itu lama, aku nggak terlalu efek ya gitu. Ini kan efeknya harusnya mencerahkan, ini kan efeknya harusnya itu untuk menyamarkan, apa sih ini kan ada sedikit ya. Terus di sini kan tambah usia pasti kan ada aja gitu kan, garis senyum yang gitu tuh ada. Tapi kok nggak ngefek ya? Nah, terus udah gitu mama saya titip tuh Absolut waktu itu ya. Cuman saya pikir daripada Absolut waktu itu baru keluar dan masih PO kan sistemnya, lama lagi. Yang udah ada tuh yang seri yang biasa. Seri biasa ada, aku usahain selengkap mungkin. Dengan harga yang kurang lebih sama kan kita bisa dapat yang lebih lengkap gitu ya. Nah, itu tuh tonernya nggak bisa kekirim. Akhirnya aku yang pakai dulu gitu sebelum pulang. Itu November, itu Desember aku pulang, aku bawa lagi gitu ya. Tapi hanya 2 minggu doang aku pakai dengan toner. Itu tuh kayaknya semua langsung beng. Yang namanya Essence yang mencerahkan tuh, wih, langsung kelihatan. Itu efeknya 2 minggu dengan teman aku yang aku tahu dia sudah pakai semua yang dia punya Korea, tapi bukan Atomi ya. Semua yang dia pakai Korea gitu ya. Begitu dibandingin, oke lah ya, gue mah kulitnya masih bagus daripada dia yang udah perawatan Korea lama banget gitu. Jadi semenjak itu aku happy banget gitu ya, nemu yang kayaknya cocok banget. Nah, satu lagi mungkin
sekarang aku lagi di fase-fase yang kayak kata Ci Anita nih, lengkap kalau bisa mau punyanya. Sekarang yang aku lagi punya ya, Dermacika tuh satu set. Terus kalau Fame tidak full set ya, tapi ada bagian ini dan ini yang aku suka, aku punya gitu ya. Dan ada yang pasti Acne. Karena memang lagi ini. Jadi saya pakainya juga memang akhirnya sesuai lagi apa nih kulitnya. Kalau lagi pengen mulai jerawatan, oh sudah pakai yang Acne pasti. Atau misalnya kalau ini yang kemarin pas mau itu lagi banyak banget ini kan ya Ci ya, pakai yang Dermacika gitu, menjelang bulanan Dermacika gitu. Ya, itu tuh yang kalau apa sih mungkin kalau di sini kan semuanya banyaknya perempuan ya. Nah, jadi kalau perempuan itu kan kita ada bulanan ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya dibilangin apakah perlu satu jenis skincare saja atau lebih. Nah, sebenarnya tuh perlu juga loh skincare kayak contohnya kalau kayak Catherine ya. Jadi kan dia itu nggak bisa cuma pakai satu jenis skincare. Jadi kalau saya bilang, oh kamu tuh cocoknya The Fame. Nah, belum tentu karena kalau dia mendekati dia bulanan, kulitnya itu lebih kering gitu. Kalau lebih kering, lebih Dan sensitif, lebih dan lebih banyak jerawat. Nah, itu dia harus pakai Acne. Tapi kalau dia pakai Acne terus, itu juga nggak cocok karena kadang-kadang dia juga kulitnya membaik ya. Jadi sesudah bulanan itu dia menjadi membaik. Nah, dia bisa pakai Dermacika di situ. Kalau nggak The Fame. Jadi jangan berpatokan, wah satu ini gitu, satu orang harus satu aja, absolut terus. Belum tentu ya teman-teman karena kan kita hidup, jadi ada variasinya. Gitu, Dokter Asep, silakan. Oke. Jadi saya memang lebih ribet deh, jadi ada fluktuasinya karena hormon dan lain sebagainya gitu. Nah, kembali tadi gitu ya, kalau skin barrier tuh penting banget untuk dijaga gitu. Jadi sebisa mungkin ya hindari scrub tadi gitu ya. Terus aku juga setelah beberapa waktu berjalan gitu ya Ci ya, memang kan itu rangkaian banyak gitu ya skincare Atomy itu ya. Jadi ada lotion juga gitu. Nah, aku tuh senangnya si lotion itu benar-benar apa ya, bisa mengunci kelembaban kita gitu ya di kulit. Sebelumnya nggak pernah tuh kepikiran kalau harus pakai lotion gitu. Tapi nyobain terus ternyata enak gitu ya. Jadi pas pagi jadi habis toner ya, terus pakai lotion, itu tuh menyenangkan sekali ya, karena kulit kita bisa lembab dan lotion itu nggak seberat krim gitu, jadi benar-benar lembab dan enteng gitu. Kalau krim kalau malam agak berat sih, no problem lah ya, tapi kalau misalnya siang-siang pakai krim malam juga aduh terlalu berat ya gitu ya, jadi terlalu apa ya. Tapi dengan pakai lotion aja dia meresap terus lembab dan tahan lama. Sama si lotion itu dia memperindah warna kulit gitu, jadi warna kulit kita bisa kelihatan lebih bagus dengan pakai lotion. Even itu cuma pakai The Fame ya lotionnya gitu, itu udah ngebantu banget kulit kita lembab seharian gitu ya. Terus warna kulit juga lebih bagus, lebih indah lah gitu. Betul. Itu Ci. Saya setuju banget sama kayak begitu. Nah, aduh, langsung ada pertanyaan nanti ya, pertanyaannya. Nah ini karena pertanyaannya juga rada lumayan, Keket langsung sesuai dengan pembagian tadi pagi. Oh, udah ada gitu? Udah ada dua. Nah, ada? Dua. Yang di atas? Tuh Dokter Asep sekarang pakai apa aja? Terus yang di atas ada lagi. Nah, ini di atasnya nggak ada sih, nggak nemu. Atau ada tadi ya? Kalau nggak, ini ngilangin bekas jerawat ya? Ya, ngilangin bekas jerawat nanti ya. Nah, sekarang kita membahas dulu ini. Saya mau membahas karena ini penting. Jadi SPF ya, teman-teman. Karena banyak banget yang nanya ke saya tuh sunscreen. Nah, sunscreen itu, Ci, kalau saya lagi jerawatan pakai sunscreennya apa? Yang SPF 30, saya bilang. Oh, bukannya 30 itu nggak begitu tahan sama sinar matahari? Memang, tapi kan lagi jerawatan gitu ya. Jadi sebaiknya dilihat dulu gini. Jadi kulit kita itu, teman-teman, nggak bisa diterusin. Jadi
teman-teman pengen dia itu ngilangin jerawat, plus dia harus glowing, plus bekas jerawatnya kalau bisa dihilangin. Nah itu tuh nggak bisa, ya, karena si kulit itu akan pusing gitu. Saya tuh harus ngapain dulu? Jadi satu-satu, pertama, kalau misalnya dia pengen ngilangin jerawat dulu ya dihilangin ya, gitu. Jadi pakai SPF 30 dulu. Kalau jerawatnya sudah mulai bagus gitu, udah mulai nggak ada lagi, nah baru masuk ke SPF 30 gitu, SPF 50 ya. Nah terus ada yang nanya apakah SPF yang ada di ini, di bedak-bedak Atomi ya, kan kadang-kadang ini SPF 45 nih. Yang ini 45, ada yang Urban, 50, bukan urban, ini nih gold ampul, buat kayak ampul. gitu-gitu. Nah itu terus kalau nggak BB cream, kalau BB cream kan 33 ya. Nah itu tuh apa bisa saya cuma pakai ini aja sih? Ya jelas beda ya, karena gini, sunscreen yang benar itu adalah sunscreen gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau cari sunscreen ya carilah yang jenisnya sunscreen, kayak misalnya sunscreen yang beige sama putih, Essence Sun, sunscreen Snow, Dermastick, Sunstick. Nah itu sunscreen. Ini kosmetik ya. Nah, jadi apakah dia bisa nahan sinar matahari? Bisa, tapi harus tebel gitu. Nah, BB cream Absolute itu memang lumayan bagus ya, Kat. Karena kita sudah pernah membuktikan keampuhannya. Ini Nah, BB cream yang Absolute aku itu pakai. eh, BB cream Absolute itu bisa nahanin sinar matahari juga lumayan, tapi masalahnya BB cream Absolute itu kan diratakannya, maksudnya itu buat kosmetik ya. Masa sih teman-teman pakai buat leher juga sama belakang gitu? Maksudnya kan nggak mungkin juga. Jadi mendingan pilihlah sunscreen gitu. Itu pertama. Terus kalau yang sensitif harus pakai sunscreen, nggak harus banget. Karena kalau nggak pakai sunscreen, skin barrier makin rusak, makin sensitif, makin banyak beruntusan. Nah, apa yang dipilih sunscreennya? Kalau saya Dermastick gitu. Oh, saya loading ya. Nah, Ada. kalau dokter Asep apa sunscreennya? Silakan. Aku yang Sun Essence sih. Oh, Sun Sun Essence. Essence. Karena kan Ha-ha. dia bagusnya tuh dia tone up gitu. Terus dia buat kulit kering juga gitu. Jadi dia moist. Yang paling bagus itu sih si Sun Essence. Kalau Dan aku sekarang juga yang Snow juga gitu. Yang si Snow itu ternyata untuk kulit saya yang eksotis gitu ya, dia tetap bisa masuk loh. Padahal itu kan oh ya, dia putih banget gitu ya. Tapi tunggu setengah jam aja gitu, dia akan ngeblend dengan warna kulit kita gitu. Yang si Snow, yang sunblocknya yang Snow itu. Nah, jadi tapi yang aku suka tuh di yang si Snow itu dia kering gitu ya. Maksudnya tuh kita nggak pakai apa-apa gitu. Jadi dipegang di kulit kita tuh kayak nggak pakai sunscreen atau apa. Nah, enaknya yang si Snow tuh itu di samping dia tone up, terus dia itu kayak nggak pakai apa-apa ya. Jadi langsung halus aja di kulit. Itu yang kelebihan si Snow gitu. Terus kelihatan ini ya, Dok, langsung opa Korea ya. kayaknya gitu Ya. langsung. Tapi Ya. ngeblend sih, masih bisa masuk. Ya. Masih Cuman bisa tetap leher ya, jangan lupa. diratakan ya sampai sini. Jadi kan itu putih banget sebetulnya ya, tapi teman-teman jangan khawatir. Itu dengan warna kulit yang sawo matang pun bisa masuk. Cianita, oh balik lagi dia. Ada Ci. Aku pusing ini. Sebentar ya. Ada yang. Ada kok. Riko ada. Ada? Oh, oke. Ya sudah kalau begitu. Ada. Kalau Langsung. aku pakainya yang itu kalau sih. Yang aku sudah pernah pakai itu si sunscreen. Cuman memang karena aku kan pagi-pagi banget di Bandung itu kan lebih rata ya mataharinya tuh kayak yang sayup-sayup aja, bukan yang nyolok banget gitu. Dan kebetulan nggak jauh gitu kerjaan aku di dalam ruangan, jadi aku memang sih so far masih BB Absolute Cici andalan gitu ya. Jadi abis skincare BB Absolute dan sudah kalau aku, karena aku bukan orang yang seneng apa sih banyak banget lapisannya gitu loh. Nah, soalnya aku pernah nyoba sama yang itu ya Pak Dok, ditumpuk sama sunscreen. Entah kenapa ya feelingnya tuh kayak jadi terlalu berminyak kalau di aku ya, gitu loh. Yang sunscreen Malah, ya? jadi kayak tebel banget gitu dan nggak enak kalau buat aku kurang nyaman gitu, terlalu lengket-lengket. Karena kan jadi double gitu ya. Yang sebenarnya sih yang itu tuh enak banget. Jadi aku jadi BB Absolute sih. Jadi masih itu doang.
Kenapa Ci? Yang itu no banget sebenarnya ya. Cuman kalau untuk event kalau misalnya yang pepanasan di luar memang mau nggak mau itu Iya. sih sunscreen Jadi yang apa sih white atau yang beige itu aku pakai yang itu. nah itu memang dia lebih ke karena dia waterproof sih Ci, mungkin agak lebih kerasa ini ya, kerasa lebih berat gitu ya. Jadi itu lebih buat aktivitas outdoor sih menurut aku. Jadi buat olahraga atau apa gitu ya, buat renang Itu gitu ya, di karena dia sunscreen itu waterproof. ya. Iya iya, tapi Heeh. buat renang itu oke banget sih Pak Dok. Aku nyobain yang itu ke sini gitu kan. Wes. Sunstick juga buat berenang oke, Kat. Sama Oh, dermastick. nanti lah. Jadi begitu kita nyemplung ya, airnya set, pokoknya berenang cantik lah begitu keluar tuh. Ini Boleh dicoba teman-teman nanti ya. untuk awal mungkin bingung juga ya istilahnya itu uh, sunstick atau sunscreen gitu banyak banget di Atomy gitu. Kalau saya sih memang disesuaikan dengan jenis kulit. Kemudian kalau si sunstick sama dermastick itu kan kelebihannya tuh dia praktis gitu dan itu buat touch up sih. Jadi bukan rutin dipakai dari pagi udah pakai sunstick itu bukan sih menurut aku. Jadi kalau dari pagi pakainya Harus yang itu tadi. sunsense atau apa ya sesuai dengan jenis kulitnya. Nanti buat touch up-nya siang-siang itu biar bisa pakai sunstick gitu. Itu sih pilihannya. Itu ada pertanyaan tuh udah Ci. Setelah skincare pakai HGB baru sunscreen atau sunscreen dulu baru HGB? Itu pertanyaan sunscreen-nya apa dulu? Sunscreen-nya apa dulu? Kalau yang snow dulu aja, sunscreen snow dulu baru HGB. Karena kalau snow kan memang supaya si winter green-nya masuk ya. Kalau enggak kan rugi gitu. Nah, kalau yang ini ya HGB dulu barusan ini. Ya, ini sudah dia udah mejeng di sini nih, kasihan kan nggak disebut. Mau dipakai sih. Kalau aku sih masih setia dengan BB Absolute yang itu tuh suka banget soalnya jadi rata banget sih. Maksudnya setelah skincare terus dipakein yang BB Absolute itu tuh bener-bener kalau aku udah gini, udah set kayak mau kemana gitu kan. Jadi udah beres. Tapi gitu. ini Tapi juga memang sih, Kat. dalam ruangan sih kan karena kerja aku gitu doang ya gitu. Jadi kayaknya sih nggak perlu sampai yang tebel banget juga gitu ya kayaknya masih ya ini sih lampu juga masih jauh gitu bukan yang kayak padok deket. Jadi ya udahlah cukup aman kalau menurut aku. Cuman aku udah beli sih sunstick, nanti aku mau mencoba apa sih? Kalau aku malah senengnya ya sekarang gitu teman-teman, bukannya memang karena pengen yang paling baru ya, cuman memang yang ini itu yang snow ini all in loh, dia tuh all in one loh. Jadi kalau teman-teman pengen ini tuh bagus banget karena kan dia itu juga maksudnya ada eksfoliasinya ya. Terus udah gitu dia juga ada tone up-nya juga ada. Terus udah gitu si snow ini cahaya biru. Kalau buat para atomian kayaknya ini perlu banget. Karena kan kita cahaya biru tiap hari ya sama makhluk ini juga nih sama handphone. Udah kalau ya kan nggak bawa laptop, nggak bawa dompet nggak apa-apa, nggak bawa handphone pasti pusing kalau Atomiana. Makanya ini sama Urban Sunshield kayaknya kalau buat yang memang 19 jam lah, kalau nggak 10 jam ke atas pakai laptop dan handphone kayaknya ini udah penting. Nah gitu. Terus sama satu lagi yang saya mau membahas ya sebelum membahas ini kan ini. Jadi kalau teman-teman tuh kan saya tuh sering banget ngebaca ya terutama kalau di Facebook itu orang itu cuman peduli harga gitu. Dan hasilnya harus cepat. Jadi mereka tuh kalau misalnya dikasih tahu harga Atomy, mereka langsung wow gitu. Terus ditanyanya gini, berapa lama Ci itu ngefek? Terus udah gitu saya pikir ya ginilah dari kulit tone-nya Dokter Asep ke saya itu kayaknya agak tidak mungkin ya Dok. Nah gitu ya, agak impossible udah gitu. Jadi itu impossible apalagi kalau dicapai dalam 1 minggu. Itu benar-benar saya udah lihat orangnya mempraktekkan ke saya 1 minggu loh. Nah terus saya bilang ke dia, silahkan kamu kasih kandungannya ke saya. Karena saya pengen tahu ya, bahan ajaib apa itu yang bisa membuat seperti itu dalam 1 minggu gitu. Terus saya mikirnya, apa ini orang pakai filter atau memang kulitnya itu selicin itu? Karena kulitnya licin banget Dok. Jadi kayak bukan licin atomian ya. Jadi licinnya itu yang kayak benar-benar udah kayak
kayak pakai minyak gitu. Nah, saya pikir kan apa ini memang bener gini atau filter gitu kan. Nah, terus dia ngasih tahu mereknya, tapi dia nggak ngasih tahu kandungannya. Kenapa? Karena dia tidak nemu kandungannya di mana. Nah, akhirnya saya cari 3 jam dan saya tidak nemu kandungannya juga. Nah, terus saya mikir apakah teman-teman tuh mau ya pakai yang kayak gitu, yang kandungannya kita nggak jelas. Nah, ini testimoni saya ya. Saya itu waktu dulu ke dokter jerawat, saya cuma dapat krimnya segini. Nah, krim itu harus masuk kulkas, harus masuk ya itu ya kulkas, pakai refrigerator. Harus masuk situ. Kalau si krim itu dipakai, saya dalam keadaan penuh jerawat pun ya, besoknya kinclong. Nggak perlu waktu, beneran Kat. Jadi besoknya tuh saya bener-bener udah putih, bagus, bersih gitu. Nah, tapi kalau saya pergi ke Jakarta dan si krimnya itu lama di dalam koper, saya lupa keluarin, itu tuh dia langsung jadi coklat gitu. Dan begitu saya nggak dapat itu krim 2 hari, saya mulai hitam-hitam dan jerawatannya gede-gede. Nah, itu. Nah, setelah saya pelajari ya, ternyata itu kan ada yang namanya steroid, ada yang namanya merkuri, ada yang namanya hidrokinon ya. Nah, itu tuh bukan abal-abal, teman-teman. Jadi jangan ngerasa, aduh, saya pengennya yang atomi kok lama sih? Saya nggak mau berproses lama gitu. Saya pengennya cepet aja, 1 bulan langsung kinclong. Ya, 1 bulan langsung kinclong itu pakai apa? Ya, karena kalau kita itu, yang atomi itu sudah ada uji klinisnya, sudah ada BPOM-nya, sudah ada dermatesnya, dan kita itu sudah menang ya, apalagi yang absolut kan King Sejong, udah menang IR52. Nah, itu kan semua karena kita itu herbal gitu teman-teman. Tapi saya pakai atomi ya, saya pergi kemanapun saya lupa bawa skincare-nya, saya nggak apa-apa loh, muka saya gini aja. Gitu seminggu saya nggak pakai skincare atomi waktu saya sakit, itu pun saya tetap oke gitu. Jadi kan kelihatan ya bedanya. Saya tidak mengalami pengelupasan. Oh ya, waktu dulu itu saya kulitnya ngelupas. Kalau udah nggak pakai seminggu, mulai ngelupas. Setelah saya lihat, oh ternyata kalau orang pakai steroid, itu teh gitu ya. Kan ya, dok? Nah gitu. Jadi ya silahkan, dok, tambahkan dok. Karena Ya, kadang-kadang jadi kasihan gitu. ya teman-teman, istilahnya tuh kalau misalnya pengen instan, itu memang bikin kita amazed gitu ya. Jadi dalam istilahnya tuh 1 tahun pertama lah gitu ya. 1 tahun pertama kulitnya menyenangkan lah ya, flawless, terus kinclong, putih gitu ya. Tapi lihat deh tahun kedua, tahun ketiganya gitu ya. Jadi kok mulai mengkhawatirkan gitu. Jadi ada juga sih teman aku gitu ya, teman kerja gitu ya. Jadi tahun pertama bagus gitu, wow gitu, kulitnya tuh kelihatan inilah bersih gitu ya, bening. Tapi tahun kedua itu jadi mulai kayak kata Ci Anita, jadi istilahnya itu kalau kalau bahasa Sundanya itu malah legar ya. Jadi malah legar, bahasa Indonesia itu apa sih? Jadi kalau Sebentar. kayak ada kelupas-kelupas gitu, tapi nggak kelihatan kelupas banget sih, tapi jadi mulai kelihatan apa ya, urat-uratnya Muruluk. juga mulai Oh bukan kelihatan. ya. Oh. Ya, jadi urat-uratnya juga mulai urat-urat halus yang merah gitu ya, udah mulai kelihatan. Jadi eh, jatuhnya kasihan gitu. Jadi sebetulnya kita dengan di Atomi itu membawa solusi lah buat teman-teman ya. Kalau misalnya belum bisa dikasih tahu sekarang, ya nggak apa-apa. Mungkin tuh aja tahun depan gitu ya. Tahun depan lihat lagi kulitnya gitu kan. Apalagi kalau misalnya nggak pakai kontrol ke dokter gitu ya, cuma pakai resep atau apalagi krim abal-abal ya. Jadi tinggal lihat deh tahun depannya gimana gitu ya. Kalau tahun sekarang mah biasanya tahun awal biasanya sih bagus. Nah, nanti lihat tahun kedua, tahun ketiganya gitu. Nah, di situ kita bisa masuk, ngasih solusi, ngasih bantuan buat teman-teman kita gitu. Ya, terus sama ini yang laser-laser ya dan roller-roller. Nah itu, saya itu pernah ngalamin roller itu. Saya nggak bisa ngomong roller ya, jadi susah. Nah roller itu saya pernah ngalamin. Itu. Nah, saya tuh pernah di roller itu. Roller. Nah, saya pernah di roller. Nah itu tuh sakit banget ya karena jarum-jarum gitu kan digeret itu rasanya asoy geboy udah gitu udah digituin tuh ya dirusak udah gitu terakhirnya ditutup dengan alkohol ya teman-teman dan ketika saya nangis si dokternya bilang mau cantik
harus sakit. Nah gitu. Jadi benar-benar rasanya, aduh, tapi memang, memang sesudahnya kulit saya bagus banget. Itu kenapa? Ternyata saya udah ngobrol sama Ci Ika ya kemarin. Itu tuh ternyata memang kalau prosedur-prosedur dokter itu kan kadang-kadang kalau pengen cepet ya, laser itu kan sebenarnya ngerusak kulit. Dilukai kan? Nah, kalau dilukai, kulit itu dia akan ada defense mechanism-nya itu adalah ngebooster kolagen. Nah, ngebooster kolagen supaya kulit kita itu jadi lebih bagus, lebih keren, lebih kinclong. Tapi itu laser keberapa, teman-teman? Laser pertama. Nah, sesudahnya kayak orang ditato ya. Kalau orang ditato, kenapa tato terus? Karena tubuh menagih. Tubuh itu pengen digituin lagi. Nah, udah kulitnya mulai kusem, mulai lagi laser kedua. Kulitnya mulai tuh, si kulit mulai ngebooster lagi. Masih bagus. Biasanya sampai 4 kali laser masih bagus, teman-teman. Kelima biasanya mulai udang ya, mulai ketarik gini nih. Terus orangnya mulai kayak udang gitu, nggak bisa balik normal. Nah, sama dermaloler juga sama ya. Dirusak masih bisa bagus. Kedua kali rusak udah mulai tuh bolong-bolong. Lama-lama bolong-bolongnya nggak bisa nutup, teman-teman. Gitu. Kalau enggak, dan selain itu, aku ada. Ada. Nah, hello. Ada sih. Halo, Ket. Setiap kali aku lagi Ada, ngomong, ada. nah ada ya. Terus, nah, terus udah gitu, kadang-kadang tuh waktu pas lagi kitanya udah di roller-roller gitu ya, itu tuh mahal loh. Emang uangnya ada ya untuk terus digituin? Karena saya ngerasa banget sih sakit. Itu tuh, Kalau aku sih lebih ke ini sih, lebih ke feel sakitnya ya. Aku nggak terlalu suka perawatan yang sebenarnya mau dibilang ya beauty is pain, gue kagak mau tuh yang kayak gitu-gitu. Kalau bisa nggak sakit, kenapa sih harus sakit? Kalau aku ya, itu sih. Lebih ke situ sih. Ya, iya Horor kan ya. teman-teman banyak sekali sekarang tuh di tutorial di YouTube gitu. Jadi teman-teman suka ada yang nyoba-nyoba ngelakuin roller sendiri gitu kan. Nah, itu kan belum tentu steril dan lain sebagainya gitu. Betul. Jadi gitu, dan itu malah tadi si itu tadi ya bikin luka di kulit. Jadi istilahnya tuh skin barrier-nya malah tambah rusak gitu. Nah, di kita tuh sebetulnya nggak perlu di roller gitu ya. Kita udah punya EV booster. Jadi kalau mau masukin si serum, ampul, itu kita udah punya EV booster. Nah, teman-teman tinggal pakai EV booster aja, nggak perlu di ini sih, nggak perlu di roller gitu. Tuh, udah ada pertanyaan lagi tuh. Si Anita dari si Herlina. Pengen coba Hydra Brightening, tapi untuk kulit berminyak lengket gak ya? Saya yang jawab gitu. Aku sih pernah nyoba gitu ya untuk daerah panas. Mungkin awalnya si toner essence-nya yang banyak aja dulu. Jadi sama krimnya mah tipis-tipis aja kalau siang. Kalau malam mah nggak apa-apa. Tapi so far aku nyoba yang itu sempat beberapa kali. Oke sih, masih oke dan sampai ke sore pun aman sih. Lembabnya masih oke, tidak sampai berminyak yang wow banget gitu juga enggak. Gitu. Nah, mungkin berikutnya kali ya. Kalau urutan pakai Gold Cushion terus Adelica powder boleh nggak supaya nggak terlalu kelihatan berminyak? oh boleh banget. Gold Cushion ya. Ya, boleh banget. Gold Cushion sama Adelica loose setting powder ya. Boleh banget. Nah, itu saya ada sedikit ini ya testimoni kemarin. Nah, jadi tuh kemarin itu kan loose setting powder saya tuh kan ini saya pinjamkan ke Catherine ya karena satu dan lain hal. Nah, itu. Nah, saya tuh udah biasa banget pakai loose setting powder Atomy ya. Jadi tapi saya tuh udah biasa pakai loose setting powder. Jadi kalau nggak pakai itu ngerasanya kurang gimana gitu. Akhirnya kemarin itu kan ada Pak Mike datang ke Bandung. Saya pikir ya sudah, saya pakai yang zaman dulu saja, yang merek K ya. Saya pakai POK. Nah, udah gitu baru saya sampai di center, saya udah bilang loh ke orang-orang di situ. Ini bedak saya kenapa retak ya? Nggak pernah seumur-umur saya pakai bedak Atomy retak loh. Terus kelihatan berpori-pori gitu ya, saya nggak pernah gitu. Terus saya mikir, apa ya? Oh ternyata yang sih. ketawa aja langsung udah ada garisnya ya, Ci. Udah ada garis. Terus di sini saya. Loh kok.
double. Double. Nah, Padok jadi, ya. Audit. Yang padok bukan ya? Di stop dulu, padok. Tut. Atasnya, tut. Nah itu, jadi saya itu pakai yang silly setting powder Atomy itu biasanya kan nggak pernah gitu. Pakai yang K ini, padahal dulu saya itu the best loh. Dulu favorit kita ya, Ci, kalau manggung ya, atau harian. Iya. Sekarang enggak, karena bagusan yang si Atomy sih. Terus ngomong-ngomong, sedikit tambahan ya. Padok, itu. Soalnya lumayan juga ini. Nah, tapi gak apa-apa lah. Kayaknya si Boy lagi hot. Nah, jadi kalau buat teman-teman yang memang pengen laser, terus udah gitu pengen buat suntik putih kayak gitu ya, sebaiknya jangan sih laser sama suntik putih itu, karena di Atomy sebenarnya bisa pakai snow ya teman-teman ya. Nah karena snow itu hampir mirip teknologinya sama laser itu hampir mirip gitu, cuman kalau kita tidak melukai kulit secara berlebihan, tapi kita itu ada ininya ya, bertahap gitu. Terus udah gitu kalau suntik putihnya juga sama, itu ada di serumnya ya. Jadi kalau teman-teman daripada mahal-mahal apa sih suntik, laser dan sebagainya, dermaloler dan sebagainya, pakai Atomy aja lah gitu. Karena kita kan juga toh kita sudah memenangkan penghargaan ya. Jadi buat apa kita milih-milih yang lain gitu. Yang lain. Ya. Gitu. Itu pertanyaan berikutnya, Jeliana. Itu lengket nggak sih sunsticknya sama yang Indo, yang tadi Derma itu ya, Derma Calming? Kalau di dia agak lengket gitu kerasanya kalau ke muka, kalau ke tangan sih enggak. Nah kalau yang Derma ini aku juga belum pernah. Derma ini tidak sama sekali ya, kalau si Derma ini, karena ada kalamin juga, jadi dia menenangkan, sama sekali nggak ada. Cuma masalahnya memang dia karena ada dia itu maksudnya memang buat brightening, jadi ada buat tone up-nya. Jadi kalau teman-teman pakai ini harus ratain ya, supaya nggak rata gitu. Jadi dia ada kayak putih-putihnya gitu sih. Nah, terus ada lagi dari Ibu Chen Lingyan. Kenapa pakai HGB bisa buat jadi jerawatan ya? Nah, Kadok mungkin. Justru kalau si HGB itu malah buat yang berjerawat ya, jadi dia lebih aman kalau buat yang berjerawat itu pakai T-Glow base gitu. Jadi harus memperhatikan juga sih prosedur yang lainnya gitu ya. Dilihat dari cleansingnya itu gimana gitu ya. Kayaknya lebih ke ini double cleansingnya bagaimana dilihat lagi Ci. Soalnya kalau biasanya pakai HGB itu paling aman sih. Menurut aku ya. Jadi pakai toner nggak Bu? Pakai toner nggak? Kalau HGB itu nggak boleh buat yang kering, karena kalau nggak pakai toner dia memang kan dia maksudnya buat menyerap minyak ya. Jadi kalau udah kering diserap lagi ya jerawat Bu, gitu ya. Pakai toner. Sunscreennya apa? Mungkin bukan dari HGB-nya mungkin. Di mix kah? Si Boy lagi nyanyi. Wah, ternyata di bawah banyak pertanyaan. Kalau jerawatnya 1-2 sih masih oke lah, tapi lihat lagi proses cleansingnya. Iya, sunscreen yang mana, yang biasa atau yang apa? Atau mungkin dia tipikal kulitnya kayak aku mungkin. Jadi double-nya itu lucu. Kalau sunstick, kalau jerawat sih tidak disarankan ya kalau pakai sunstick. SPF-nya Bu Cheng Lingyan, sunstick itu 50 SPF-nya. Berarti menambah kadar minyak sama pori-pori lebih nutup. Jadi mendingan jangan pakai sunstick ya. Gitu. Iya. HGB aja gitu ya sementara. Betul. Oke. Nah, dari Ibu Yuri, kalau untuk kulit yang sangat berminyak, cocoknya pakai pembersih wajah dan skincare apa umur 60 tahun? Wow. Nah, tapi kalau umurnya segitu sih tergantung ini ya, Ci. Kadang-kadang kelihatan berminyaknya itu mungkin karena terlalu kering. Ada juga, aku baru pernah ketemu tuh ya. Jadi anaknya dulu kepala sekolah aku, jadi ini. Itu kelihatannya
minyak banget. Itu kok minyakan banget sih? Enggak, kata kalau ke dokter itu mah dibilangnya terlalu kering. Ada yang kayak gitu. Jadi coba dicek apa benar berminyak atau memang terlalu kering sampai dia butuh yang itu. Tapi kalau misalnya terlalu kering mungkin bisa dicoba yang Hydra ya dulu gitu. Tapi Ya, jadi kalau harus ini Ci, harus bedain itu ya. Itu dia berminyak apa dehidrasi gitu. Jadi ya itu. belum tentu dia itu punya minyak banyak, tapi sebetulnya kadar airnya kurang. Itu bisa jadi sih. Jadi bedakan kulit yang berminyak sama yang dehidrasi. Biasanya kan orang, oh kalau misalnya kulitnya berminyak, udah deh nggak perlu pelembab gitu kan. Itu salah banget. Enggak juga. Soalnya harus bedain antara minyak kan, apa kurang air gitu kan. Air sama minyak beda gitu. Jadi kalau misalnya punya masalah kulit oily, itu biasanya proses cleansingnya juga nggak bener. Harus harus double cleansing. Jadi istilahnya tuh pakai oil cleanser ya, karena dia minyak kan, harus dilarutin lagi sama minyak. Jadi pakai cleansing oil. Terus kalau misalnya si pembersihannya udah bener, nah itu kan si pori-porinya yang apa istilahnya tuh melebar gitu ya. Sebetulnya pori-pori kita melebar itu kenapa? Karena dia dehidrasi. Terus kemudian dia itu pembersihannya kurang. Jadi kalau kurang bersih itu kan sedikit ada sumbatan gitu ya. Jadi mekanismenya itu pori-pori kita akan melebar, tambah lebar supaya minyaknya keluar. Makanya kalau misalnya ngebersihinnya kurang, itu akan semakin pori-pori semakin melebar, produksi minyaknya juga makin banyak. Jadi teman-teman yang punya kulit oily itu perhatikan banget double cleansing. Jadi harus pakai cleansing oil gitu. Jadi jangan salah kaprah juga. Udah berminyak nggak pakai sunscreen, terus nggak pakai pelembab ya. gitu, justru akan semakin dehidrasi, makin kering, minyaknya makin tambah keluar gitu. Jadi ya seumur-umur jadi kulitnya tuh minyakan terus dari umur 20 sampai 60 tahun. Minyakan terus, soalnya itu jadi apa ya, kurang Salah membersihin, tidak di cleansing oilnya nggak dipakai, terus nggak pakai pelembab, dehidrasi juga, itu terus-terusan aja jadi berminyak terus gitu. Paling awal mungkin coba yang pembersihan ya, kayaknya sih yang Pak Dok bilang. Ya. Berarti yang deep cleansing oil sih yang so far aku juga nyaman gitu ya. Sama kalau misalnya dia mungkin ada sebenarnya dia karena cenderung kering sih Ecomart. Jadi dua itulah kalau mau dicoba, dua itu. Itu habis ya. dibersihin baru kelihatan kali ya. Ya, pakai Hydra aman sih yang berminyak tuh. Iya, Bang. Mantap. Kalau udah umur segitu ya, sih. Karena dia bahan dasarnya air. Bukan di pure cleansing oil aja, Bu. Mendingan pakai sesudahnya pakai itu ya, matte bubble. Antara dua itu sih. Kesalahan skincare lagi ini apa sih? Gak ganti sarung bantal. Itu jerawatan tuh untuk yang berminyak-minyak juga mungkin ya. Atau yang apalagi jarang keramatnya. Jarang keramat, oh no. Nah, tapi itu bener loh. Saya punya member ya. Maksudnya dia itu bermasalah sekali dengan yang di sini. Karena rambutnya kayak saya, poni lempar begini. Nah, tapi saya tuh selalu pengen ngomong ke dia ya, mungkin masalahnya adalah kamu jarang cuci rambut. Karena kan kelihatan kalau jarang cuci rambut tuh kan minyak mulai turun. Nah, itu ya teman-teman. Jadi daripada kita mikirin, aduh harus pakai skincare ini itu, pembersihannya dulu coba. Pembersihan secara atas sampai bawah. Ya. Gitu. Buat yang minyak jerawat pembersihannya sih yang emang perlu kebersihan seputaran juga emang perlu dijaga sih. Makanya aku juga nggak pernah pakai poni-ponian tuh loh Ci, karena cenderung di sini tuh jadi juga gitu. Jadi no banget deh ya kalau aku. Iya sih. Ini aku bingung sama Bu Herlina. Coba bentar. Ya. Kalau sudah pakai apanya yang dipakai? Aku bingung. Ujung-ujungnya di bawah ada itu. Tadi di atas apa sih? Hydra kan? Ya kan? Lupa diperjelas Bu, maaf ya soalnya saya lagi nggak connect nih, nyari-nyari scroll kayaknya tadi di atas pertanyaannya adalah Hydra. Ini ya, kalau Rose Rennis apakah sudah mewakili toner untuk base skincare atau masih perlu tambahkan toner lagi? Tidak. Kalau saya ya, nggak tahu sih kalau Dokter Asep. Kalau saya
saya ngerasa bahwa skincare itu ada dua, skincare base yang dasar sama skincare yang fungsional gitu. Kalau skincare fungsional itu kan berarti kayak The Fame, Absolute Set, kayak gitu-gitu. Maksudnya memang fungsinya itu ada untuk lifting, kalau enggak kayak Snow, menipiskan flek, nah kayak gitu-gitu. Ada juga yang dasar kayak Dermacika. Nah, kalau menurut saya face mist itu masuknya ke golongan dasar. Jadi kalau kita mengandalkan itu aja untuk mendapatkan perubahan glowing sempurna tidak mungkin gitu. Cuman kalau buat remaja-remaja itu mungkin, kenapa skin barrier mereka masih oke. Dan benarnya kita perlu nggak sih face mist? Perlu. Jadi contohnya Ibu Herlina ya, itu kan dia pernah cerita dia pernah pergi ke satu daerah dan di sana dia cuma pakai cream mist gitu. Dia pakai cream mist tapi berkali-kali dalam sehari. Hasilnya bagus. Tapi itu kan cuma seminggu 2 minggu ya. Coba sebulan. Hasilnya pasti akan turun gitu. Jadi sebaiknya teman-teman mulai inilah, kalau cuman pakai rose rain mist, 3 second beauty water, terus bilangnya saya udah pakai skincare, belum. Kalau kata saya gitu. Kalau kata dokter Asep, silakan. Ya, jadi kalau pengen optimal sih nggak bisa istilahnya tuh pakai yang praktis-praktis ya, Cia. Jadi memang kita harus berkorban sih kalau misalnya kita pengen pengen sesuatu yang lebih bagus. Meskipun si Rose Mist tuh memang dia berfungsi sebagai toner juga, dia menutrisi juga, tapi kalau pengen optimal ya tetap sih harus pakai yang paripurna. Setuju. Itu mah pengalaman ya, Pak Dok. Aku juga gitu waktu nyoba awal itu kan yang TikTok. Itu juga kan cuma berapa item doang kan. Begitu dapet yang itu Absolute waktu itu ya. Dan tabnya 6, itu beda banget hasilnya. Jadi kenapa leader kadang-kadang bilang kalau bisa coba satu set itu bener, itulah. Gitu. Tapi emang efeknya beda banget set dengan yang cuman pelintil itu beda. Akan beda hasil banget. Jadi silahkan dicoba, emang investasi ya Ci ya. Jadi nggak perlu sekaligus jebret semua, nyicil, tapi makin lama makin lengkap. Itu lebih bagus. Tapi itu beneran Ci, perfect. Oh ini pertanyaannya, kalau sudah pakai Snow Spot Essence masih perlu nggak? Kalau udah pakai apa? Snow. Oh, kalau udah pakai Snow harus pakai apa? Spot Out Essence, Spot Out Essence masih perlu dipakai nggak? Oh, digendong Pak Dok kayaknya mah. Iya itu Pak Dok kayaknya dia minta digendong. Coba. Nggak apa-apa. Karena gini. Lah, Iya. Halo. Nah, kalau saya tergantung, ini juga pernah saya bahas kemarin sama Cika ya. Maksudnya tuh kalau Snow itu sebenarnya udah upgrade-nya sih Snow. Udah Spot Out Essence itu udah di upgrade ke Snow gitu. Jadi dia itu udah bagus banget lah Snow itu. Udah benar-benar kayak mirip laser, benar-benar mirip inject brightening gitu ya. Cuman kalau pakai Spot Out Essence sebenarnya tergantung sama Ibu Yuli, Ci Yuli, tergantung sama skin barrier-nya. Dia kuat nggak? Karena gini, Spot Out Essence itu kan juga vitamin C ya, juga alpha bisabolol, pokoknya semua bahan aktifnya banyak di situ. Nah, ditambahin lagi sama si Snow yang banyak juga ya. Nah, itu Snow aja sebenarnya kalau yang menipiskan flek itu memang cenderung agak kering Bu gitu. Jadi kalau misalnya ditambahin sama Spot Out Essence mungkin harus dicoba. Jadi 1 hari gitu, jangan banyak-banyak ya. Jadi sudah toner, dark corrector, mungkin Spot Out Essence. Nah udah gitu barusan serum, tapi sedikit-sedikit aja. Kalau dia oke, ya wis, lanjutkan, kan masa nggak dipakai ya, nah gitu. Tapi kalau misalnya kita pakai, waduh kulit saya kok jadi makin kering, nah mungkin bisa diatasi. Kalau misalnya memang punya lotion, tambahin lotion di belakang, lotion Absolute. Kalau enggak nutrition cream di belakang gitu. Sebenarnya harus kalau memang udah punya, kan ini pertanyaan sejuta umat ya, Spot Out Essence saya mau dikemanain, saya baru beli gitu. Tapi saya pengen beli Snow. Saya menerima. Nah itu dia menerima. cuman kayaknya mendingan itu diseling kali ya Ci ya. diseling.
Ada Mm-mm. hari yang Ya, kapan jadi kita gini ini. Ci, kalau Mm-mm. si itu kan si snow tuh ada si salicylic acid Mm-mm. ya. Nah, si Salicylic acid. salicylic acid yang di snow itu ada di toner gitu. Terus kalau kalau yang si spot out essence itu kan ada salicylic acidnya. Nah, kalau misalnya kita double si salicylic acidnya, itu kan bisa menyebabkan mungkin jadi lebih kering gitu. Jadi ya kata Ci Anita tadi combine sama lotion. Jadi kalau misalnya masih punya essence, ya menurut aku sih tonernya bisa pakai yang lama Essence gitu. dulu. Misalnya masih punya toner apa gitu ya. Karena si salicylic acidnya ada di toner gitu. Nah, kalau misalnya Ci Yulia mau pakai si apa spot out essence-nya mau dihabisin, ya tonernya mungkin di skip dengan yang lain gitu. Apa misalnya punya toner The Fame, pakai itu dulu, baru pakai apa Pop out si essence dulu ya. ya spot out essence gitu. Baru Jadi rednya pakainya yang snow sisanya. iya Sisanya. gitu. Ya nggak masalah sih. Tapi kalau misalnya skin barrier-nya bagus, oke, nggak no problem sih, nggak apa-apa, ajar aja gitu ya. Karena Hajar. Mm-mm. salicylic acid itu exfoliating yang ringan sih, jadi pengelupasan yang sangat lembut gitu. Jadi nggak bakal kayak kayak retinol gitu, bakal merah dan lain sebagainya. Oh, betul. Oh, tadi Ci, Mm-mm. berarti yang tadi dia yang HGB tapi jadi jerawatan itu teh dia sunstick pakainya. HGB dan sunstick. Jangan. Itu sunsticknya yang bikin bikin jerawatan, Bu. Ya, Karena walaupun kita nggak pakai Biwex ya, jadi sebenarnya sunstick model Atomy itu biasanya pakai Biwex, yang kita enggak. Cuman tetap SPF 50-nya itu yang bikin masalah ya. Nah, udah gitu sama tadi tuh ada yang bilang bekas jerawat pakai apa? Nah, yang bekas-bekas jerawat sebenarnya ya, itu dark corrector itu tuh oke banget buat bekas jerawat juga gitu. Nah, tapi pastikan si bekas jerawatnya itu memang sudah hitam-hitam, tapi bukannya yang lagi aknotone ya. Jangan yang lagi bekas jerawat hitam, terus di tengah-tengah ada kakeknya, neneknya segala. Nah, jangan. Cuman yang udah benar-benar Nih, sudah ini RIP. bekas Nah, bekas ya, yang sudah benar-benar mati gitu si nggak jerawatnya. ada. Nah, Jadi udah nggak ada gundukan ya, ya, Ci? Udah nggak ada gundukan betul. lagi. Sudah rata gitu ya. Nah, dia sudah tenenet. Nah, itu barusan kita pakai si dark corrector. Nah, ini buat teman-teman yang mata panda juga, ini dark corrector itu bisa buat mata panda ya, teman-teman. Besok saya bikin artikelnya, itu benar-benar oke loh. Karena benernya ya, Atomy itu harus bersyukur kalau yang pakai Atomy itu. Karena gini, kemarin saya nemu satu artikel, 10 bahan yang harus ada di skincare bermerek gitu ya. 10-10-nya ada di Snow loh. Gitu. Jadi luar biasa banget. Dan ini tuh kalau yang mata panda itu dark correctornya di rolling ya, di rolling. Tapi jangan rolling. Ingat rollingnya ke satu tempat Satu arah. aja. Satu arah ya, Ci. Satu arah. Gitu. Bisa dicoba, Bu. Dan Ibu Bapak. Nanti testimoni ke saya ya kalau benar. Saya dong Harus. mau nyoba. Nah, Gitu. terus ini Ci, ada lagi baru. Saya sudah 2 minggu pakai Absolute. Dulu kalau habis facial di klinik gak boleh pakai toner dan krim malam 2 hari. Nanti kalau habis facial Absolute yang nggak boleh dipakai dulu apa ya? Masih langganan itu klinik. facialnya bukan facial biasa ya, itu karena peeling. Kalau peeling itu memang nggak boleh. Terus kalau facial itu kan biasanya ada pengelupasan ya di kliniknya ya. Jadi udah dikelupas. Terus biasanya itu dikasih juga krim yang ada retinolnya. Jadi kalau retinol itu nggak boleh dipakai yang habis treatment. Jadi harus nunggu 2 hari, skin barrier-nya balik dulu, udah skin barrier-nya bagus, baru si retinol tuh bisa dipakai lagi gitu. Kalau misalnya skin barrier-nya belum bagus, wah itu langsung tembus ke dalam kulit, nyonyot kulitnya, jadi tambah bukannya bagus malah jadi gosong gitu. Makanya disuruh 2 hari dulu ini berhenti gitu. Kalau enggak pengelupasannya tambah ngeri gitu.
Itu sih Oh, alasannya. Jadi kalau misalnya kalau pakai Atomy habis peeling juga no problem sih, pakai aja gitu. Karena di Atomy nggak ada retinol atau harus pengelupasan, kecuali oh, kalau pakai yang spot out essence atau yang tonernya yang snow gitu, karena dia ada acidnya gitu. Nah kalau misalnya yang absolute sih no problem sih pakai gitu. ya. Moga-moga terbantu ini dengan Ibu Lydia Oni. Oke, nah dari Ci Herlina tuh, iya semingguan aja, tapi tetap toner dulu ya sebelum krimis katanya. Krimis. Yang Mm-mm. permis-misan itu. Mis-misan. Oh, Nah itu. ternyata galau sejuta umat. Heeh, betul. Iya, itu galau sejuta umat loh. Tapi kayaknya kalau kalau dilihat dari ini ya kemarin yang SRM Korea itu bilang memang bakal spot out itu kan bakal diganti snow gitu. Hmm, Jadi sebaiknya teman-teman yang masih punya spot out di rumah ya langsung gunakan sebanyak mungkin. dipakai jangan sebanyak mungkin juga, Ci, kalau Enggak, jangan kulitnya nggak sebanyak kuat mungkin. kan. Maksudnya jangan jangan di itu juga karena suatu saat juga kan bakal ditarik gitu kan. Gitu. Jadi ya harus tetap Oh, sih kita berpindah ke snow juga. Mm-mm. oh itu terakhir Gitu. paling bawah. Jika belum pernah Mm-mm. pakai skincare Atomy, boleh langsung pakai Snow nggak? Dari Nah, ini Ibu juga pertanyaan Yuni. sejuta umat. Yang Ibu Yuni. Memang sama, kalau saya tergantung skin barrier-nya ya. Jadi biasanya saya lihat dulu orangnya. Terus udah gitu biasanya saya tanya jawab dulu. Udah pernah ke klinik? Udah pernah pakai apa aja? Kalau dia bilang belum pernah pakai apa-apa, oh jangan. Saya kasih Dermasika. Gimana? Gitu. Terus kalau dia bilang, oh saya udah pernah pakai ini, pakai ini. Saya oke, saya kasih sih. Cuma saya kasihnya toner dulu, Bu. Toner, udah gitu saya kasihnya bertahap terus saya bilang ke dia ya pakainya sedikit-sedikit jangan langsung plak 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 gitu. Mm-mm. Biasanya sih gitu kalau saya. Kalau Hmm. Pak Dok, silakan. Kalau si Dermacika apa untuk misalnya kulitnya sensitif memang harus Dermacika dulu ya, pakai Cika dulu. Tapi kalau kulitnya tidak ada masalah sih itu boleh pakai yang si Snow. Yang si Snow itu memang karena dia ada exitnya gitu ya, ada Mm-mm. eksfoliasinya. Itu di penyesuaiannya sih seminggu. Jadi Mm-mm. eh, untuk kulit saya itu kan kering ya, jadi pakai si Snow itu untuk di awal itu jadi memang lebih kering gitu ya. Jadi apa kayak kulit itu selama seminggu akan lebih kayak kasar gitu ya. Nah, itu bisa Oh. dibantu dengan setelah seminggu itu pakai eksfoliasi. Jadi si sel kulit Cooling matinya gel. dibuang gitu. Nah, habis 1 minggu itu biasanya lebih enak gitu. Dan ini Hmm. teman-teman nyangkanya saya pakai lampu yang deket gitu ya, padahal mah lampu saya di atas ya. Jadi pada Oh, nyangka, pada ini efek snow ya, saudara-saudara. Bukan. oh, Itu ayo seminggu kita loh. foto. Langsung dulu. Ah, Jadi, ternyata. jadi Iya, memang di capture. amazing lah. Seminggu itu lebih 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 cerah lah sih, memang kelihatan. Oh. Ngefoto jadinya malah kelempar. Tapi iya keras, kelihatan banget loh dok, beda. Tapi ya buat teman-teman yang belum nyoba snow nih, saya akan menebar racun lagi. Tapi memang iya, jadi kalau saya kan sering banget sama itu ya Ibu Yeni Ibrahim. Nah saya tuh ngelihat dia itu punya satu melasma yang rada besar di sini sih, gitu. Dan Hmm. juga Ci Ika Irawati, maaf ya Ci, masih ada kah? Nah itu pokoknya Ci Ika Irawati juga kan di sininya masih ada sedikit ya kelihatan. Jadi waktu dulu itu kalau mereka bedaknya tidak terlalu banyak masih kelihatan gitu. Nah, mereka pakai snow 2 minggu, 3 minggu ya. Kalau Cieni itu saya lihat melasmanya itu rada-rada retak loh. Jadi menipis gitu. Sedangkan kalau Cika mah udah saya hampir nggak lihat sih kalau Nggak ada. Cika ya. Heeh, gitu. Bener. Jadi luar biasa banget. Heeh. Kalau kata saya terus udah jadi bukan karena kita ngerasa wah snow luar biasa, tapi memang ini teknologinya teman-teman ya. Salah satunya nih krim malamnya aja lah. Di Atomy itu kita itu dikasih krim malam di snow itu buat apa? Maksudnya nge-booster kolagen. Nah kalau di tempat yang lain itu kan mungkin dilukai dulu ya kulitnya supaya kolagennya tuh terbooster. Nah kalau di Atomy itu enggak. Kontrol. Jadi si krim malam itu begitu di rolling gitu ya, set gitu, itu tuh jadi kristal masuk ke dalam gitu. Jadi luar biasa banget. Jadi kolagen tuh terbooster dengan sendirinya gitu. Terus kalau serumnya juga
begitu kita pakai serumnya Snow ya, begitu masuk dia itu kelembapan di kulit kita itu langsung ngunci gitu. Jadi si cerah-cerahnya itu, agen pencerahnya itu memang bio whiteningnya di dalam, gak bisa keluar lagi. Jadi memang seperti suntikan pemutih itu emang itu ya. Jadi bukan berkimia, tapi karena kita itu teknologinya luar biasa. Kalau kata saya sih gitu. Ini ibu nih Ciuli sama ada korektor nyetrum, kenapa ya? Jadi pengen ketemu, nanti saya coba. Belum pernah tuh. Aku aja sampai sekarang IP belum pernah kesetrum loh, Ci. Wah, Belum pernah. oh. Maaf ya. Oh, itu, Ci. Di bawahnya dari Ibu Lydia lagi. Sejak pakai eye complex, mata saya terasa lengket. Kenapa ya? Terlalu dekat, Bu. Maksudnya, ya harusnya di tap-tap di sini doang ya, bukan sampai. Iya, Iya, Ci. ya, benar. Terlalu dekat dan terlalu hot biasanya. Karena Jadi saking tap-tap juga ya berarti ya. jadi deket banget. Sudut-sudut. Gitu. Sebagian sini nggak usah, Bu. Jadi sini doang. Sini. Gitu. Tapi harus banyak loh. Kemarin kan juga, ya itu ya, saya sering-sering banget menyebut Cika, karena kemarin saya tuh benar-benar amazed sih sama dia tuh. Dia, kan kita Zoom bareng, terus udah gitu dia nunjukin dia pakai eye complex, banyak ya, dia tuh pakai eye complex lumayan tebal, set gitu sama dia, terus sama dia didiamin dulu, udah gitu dia pakai dark corrector, sama dia gitu-gitu kan. Nah udah gitu dia pakai itu, apa sih, reset balm. Set, itu kantong matanya Cika kan lumayan ya. Itu hampir nggak kelihatan loh sesudahnya. Jadi luar biasa banget itu ya teman-teman, kalau misalnya yang punya problem sama dengan Pak SBY boleh dicoba. Oh itu sama, jadi inget Ci, karena kita sering tuh ya pakai di Atomi kan kebanyakan aku sukanya itu adalah pump. Kebayangnya ya kalau yang tetes-tetes tuh loh. Terus ada yang suka pakainya tuh sampai tuh nempel ke kulit, hati-hati kan dia masuk lagi ke dalam tuh ya. Kalau kita bersihin mukanya bener, ngambilnya ada yang apik banget ya, kayak Ciani tuh apik lucu. Eye creamnya dia pakai sendoknya loh, ya ampun, aku nggak gitu. Jadi untung, tapi aku kebiasaan aku tuh sebelum itu kan pasti selalu cuci muka dulu. Jadi sebelum mau neplok-neplok krim, karena kadang aktivitas ya, cuci tangan dulu, pakai sabun dulu, nah baru tuh. Ya, kalau misalnya tidak punya kebiasaan yang gitu teh, emang harus ada mungkin ya alatnya khusus. Kalau enggak nyemplung Harusnya lagi, sih berkembang biak dengan seksama di dalam situ. Jangan nempel ya. Ya, kayak pakai spot solution ya. Spot solution itu kadang-kadang kan kita suka gemes ya sama jerawat yang lagi bulet gitu kan. Terus udah gitu teh dia teh putih. Kelihatannya teh aduh gitu ya, pengen banget dicocol sama si spot solutionnya, dicat gitu. Jangan ya, karena bakterinya nanti nempel masuk ke si spot solution. Udahan. Tercemar deh. Tercemar. Aduh. Oh itu ada lagi tuh pertanyaan Ci. Kalau kulit nggak ada flek, apa boleh pakai Snow? No problem. Ya. Enggak, ini contoh nyata, sudah pakai padahal nggak berflek. Oh ini deh maksudnya, langsung moga-moga kejawab ya. Pigmentasi itu tetap ada sih, meskipun tidak punya flek, itu sebetulnya pigmentasi itu udah ada gitu ya. Cuma dia belum naik ke permukaan aja, jadi belum terlihat. Jadi lebih baik ya dari sekarang daripada dia muncul ke permukaan si pigmentasinya gitu. Kayaknya kalau misalnya dibandingin antara muka dengan istilahnya tuh bagian badan kita, itu pasti lebih putih bagian badan yang nggak kena matahari kan gitu. Jadi kalau pengen optimal sih ya bisa mulai pakai sih di Snow White-nya. Nah mungkin tadi yang nyetrum itu mungkin kurang minum nggak sih? Si Herlina suka kurang minum nggak? Sampai gitu kering banget nggak? Kalau aku sih itu Ciuli. Soalnya cuma dia yang punya masalah sama dark correctornya Trum. Jadi saya inget banget itu Ciuli. Nah, kalau aku nggak ada sih.
Kayaknya nggak ada ya. Coba kalau teman-teman di sini kalau ada yang masalah dengan dark corrector nyetrum, mari ituin. Atau Ci, meren ya kalau kata saya, mungkin kita menggunakan sendal dulu. Sendal, pakai sapu, pakai sarung tangan meren. Lumayan. Soalnya nggak ada yang gitu. Nah, oh ya ini yang, oh ya sama satu paling bawah lagi. ya. Itu kan ada yang ngomong ya. Jadi kemarin itu ada yang ngomong ke saya, oh, apa sih skincare Atomy itu pakai fragrance. Nah, benernya itu sebabnya kita punya channel Atomy, kita punya ya itu mungkin Cire dan Ciuli. Nah, jadi kita itu sebenarnya menggunakan semua herbal. Fragrance-nya dilihat dulu. Makanya kita punya channel Atomy, makanya kita kalau diklik juga ya, sebenarnya begitu diklik skincare-nya itu keluar semua tuh. Nah, tapi kan kalau di shopping mall diklik kurang keluar kan, keluarnya nggak sampai ke fragrance gitu. Nah, cari di channel Atomy gitu. Fragrance-nya itu ada top note, middle note, basic note. Nah, itu semuanya itu tidak ada pakai yang aneh-aneh. Itu semua biasanya pakai perbunga-bungaan ya. Kalau nggak per herbal-herbalan. Jadi tidak pakai yang kimiawi sih kalau yang Atomy. Nah, tapi kalau ini yang dia bilang Pak, kulit alergi bunga-bungaan yang mana ya, Dok? Silakan. Dermatica sih, dia nggak Oh ya, aktifnya. Ya, ya. itu dari daun-daunan. Betul. Dermatica. Oh, kalau pakai IP mah memang kayak jatuh cinta, Juli. Harus nyetrum dulu. Aku Supaya Ci, aku nggak mau juga. oleh karena itu Catherine susah jatuh cinta. Kalau kita Nah, kalau hubungannya enggak, karena kan waktu saya tanya kalau pakai IP kok kenapa sih nyetrum, terus kata Ibu Yani Ibrahim, itu tuh nyetrumnya di awal, sesudahnya seperti jatuh cinta, lama-lama akan terasa terbiasa gitu. Jadi ya sudah dibiasakan ya, nanti lama-lama nyet-nyetnya hilang sih, emang iya saya juga. Gitu. 3 hari di awal biasanya mah. Tuh 3 hari doang. Kasihan pisahnya cuma 3 hari. Saya selamat sampai saat ini. Nah, kesalahan skincare-nya lagi apa ya, Bu? Banyak sih sebenarnya kesalahan skincare tuh enggak tidur tidak pada waktu juga ya. Oh ya, itu juga berefek. Maksudnya meskipun sebagus apapun juga kalau gaya hidup kita tidak mendukung ya. Itu yang selalu bilang. Sama satu lagi, mix and match skincare ya. Itu tuh banyak banget yang nanya ke saya, Ci, kalau skincare-nya saya pakai Atomy, boleh nggak saya pakai bedaknya ini? Nah, saya nggak tahu bedak itu kandungannya apa gitu. Jadi saya juga nggak tahu bagus atau enggak. Dia tidur dulu, setrum. Nah, udah gitu. Oh iya. Nah, jadi kalau misalnya sama teman-teman kalau di mismatch gitu ya, apalagi kalau di Facebook saya sering banget loh lihat dia pakai pembersihnya merek V, nanti dia pakai tonernya merek S, dia tahu ini. Terus terakhirnya dia bilang, ini kenapa jadi gini ya? Yang mana nih yang bikin jerawat? Itu nggak ada yang bisa jawab loh. Walaupun 500 orang yang jawab ya, semuanya jawabnya sama, I don't know. Nah, kenapa? Karena campuran gitu. Jadi biasakan pakai yang satu tempat ya. Sama seperti saya kemarin, saya pakai merek lain langsung tidak cocok ya. Jadi saya langsung ngambil bedak saya lagi dari ini. Udah coba gatal juga ya. Kalau gatal ya, kadang-kadang gini Bu, kadang-kadang itu kita ngerasa orang yang alergi, kadang-kadang tuh apapun ngerasa gatal. Karena kayak saya dulu, saya juga gitu. Saya pakai apapun saya gatal gitu. Nah, pakai Atomy yang paling nggak gatal. Mungkin dia itu memang kalau ciri skin barrier jelek itu juga gatal soalnya. Tapi Dermasica itu yang paling aman di antara yang lain. Langsung ditumpuk semua kali ya, Ci, maksudnya. Oh iya. Ya, jadi kulit itu juga bagian dari imun sistem gitu ya. Jadi kalau udah sensitif, alergi, mendingan bagian dalamnya aja dulu yang diperbaikin gitu. Jadi konsumsi probiotik, hemohim gitu ya. Perbaikan skin barrier-nya dari dalam. Jadi konsumsi dulu probiotik, hemohim, kemudian vitamin B. Nah, itu membantu untuk supaya istilahnya tuh mengurangi alergi dari dalam dulu aja gitu ya. Nanti setelah dari dalamnya bagus, baru dia pakai di skincare lagi. Biasanya sih
kalau alergi kulit dia punya masalah alergi dengan yang lainnya juga gitu ya. Betul. Jadi harus diperbaikin dulu si alerginya sih. Jadi hemohim, probiotik, vitamin B itu perlu banget sih dari dalam dulu aja sih kalau menurut saya. Kalau misalnya pakai ini itu alergi, padahal Dermacika juga udah paling mild gitu ya untuk alergi. Iya. Tapi dia bilang kalau masih yang bisa alergi, masuk mendingan tuh dari dalam dulu aja. fem lotion bisa. Mungkin jangan terlalu banyak kali ya, Ci. Ditambahinnya satu-satu gitu. Dicoba. Jangan langsung sekali satu set gitu loh, Ci. Apa sih? Ya. Sebenarnya dulu sampai agak lama dia udah terbiasa, baru tambah satu lagi, satu item. Jangan langsung jebret kayaknya mah. Betul. Nah, Soalnya Sela juga itu tadi nanya, Sela tuh ngomong kalau buat yang budgetnya sedikit gitu, maunya beli apa aja, toner, lotion, SPF, itu tuh penting banget. Sama apa sih, bersihan peeling gel, ya double cleansing kayak gitu-gitu harus. Jadi ya kayaknya toner sama lotion itu boleh juga dicoba tuh Bu. Kalau misalnya memang dia cocok sama yang itu ya, sama ya si udah lah. Fem. Toner sama itunya dulu aja. Nanti kalau itu baru kita cobain yang punya kita mungkin gitu ya. Oke. Kalau cocok baru dia beli gitu. Betul. Oke, Nah, sekarang kita udah jam sepertinya berapa? sudah dulu, karena kayaknya kalau Pak Kris sudah sampai bilang pamit, berarti kayaknya ini udah malam, Betul. ya kan? 3 jam ya. Gitu. Jadi Oke. gitu. Oh, Tuh, wow. jangan tebel-tebel kali ya. Maksudnya kalau misalnya untuk yang awal-awal yang emang sensitif, pakainya bener-bener tipis gitu dulu. Probiotik, Emang iya. hemohim, dan Finezap selama rutin 1-2 Ya, saya bulan juga gatal gitu pada dah. kulit. Oh. Ya. Dia ada alergi juga minum itu. Healing crisis kali ya. Kenapa tuh Pak Dok katanya? Pak Dok? Halo? Halo? Ya, halo. Oh itu. Pak Dok, ada lagi komentar. Waktu minum probiotik dan hemohim dan Finezym, rutin 1-2 bulan gatal pada kulit muncul sebagai ruam di daerah tertentu. Faktor apa ya? Nah kan istilahnya itu kan ada istilahnya tuh yang apa, kebocoran pada usus ya gitu. Jadi istilahnya tuh namanya tuh apa ya, kebocoran pada usus itu. Jadi dia makan salah dikit dia akan masuk ke usus tadi gitu ya. Nah sebetulnya si probiotik itu ngebantu untuk mengatasin itu usus bocor tadi gitu ya. Kalau misalnya itu masih pada alergi, ya itu andalannya Pak Kris, Manuka Honey gitu. Itu untuk membantu yang istilahnya itu mengatasin si usus bocor dulu gitu. Jadi kalau mau disaranin, kalau itu pada alergi, mending madu dulu gitu. Cobain deh madu yang Manuka. Boleh dicoba mungkin yang Manuka Honey ya. Dicoba dulu. Iya, Manuka Honey. Nah, Australia, Singapura ya? Punya 1001 senjata gitu di Atomi. Nggak cocok ini, masih ada yang lain, tenang aja gitu. Betul. Ya. Oke, kayaknya udah itu ya kayaknya terakhir. Belum ada lagi. Tapi kalau saya, Ibu Atomi Center Anugerah, saya juga waktu pertama kali saya minum Finezym, ini ya, probiotik Finezym Hemohim, saya juga ruam sih. Karena kan memang saya kulitnya begitu ya, cuman saya terusin 3 bulan, lama-lama hilang. Gitu. Mungkin itu healing crisisnya kalau saya. Cuman coba dilihat dulu kalau emang orangnya, gini kadang-kadang ya, kita harus melihat apakah orang itu atomian enough atau enggak gitu. Jadi kalau misalnya memang orangnya udah percaya sama satu, kalau saya tuh begitu saya udah yakin gitu sama probiotik, saya baca dulu, saya kenali dulu, oh berarti mungkin saya mengalami ini itu kalau saya minum ini. Nah ya udah saya terusin aja. Nah itu orangnya mau nggak bayar harga sampai segitu gitu, maksudnya dia mau bertahan sama prosesnya nggak? Kalau nggak ya udah berhenti aja gitu. Kita sarankan yang lain ya, gitu sih. Oke, yuk.
Semoga Karena membantu. karena Kayaknya si Boy udah. kayaknya sudah stres. Mari kita udahan dulu kesian. Iya, iya. Yuk, Ya, yuk, Oke, duluan ya, yuk sorry ya. ya, kita tutup ya aja kali silakan. ya. Thank you Ah, yang udah join gitu iya, ya. iya, betul. Kat, Langsung sedikit lagi yang ini. Jadi kalau buat teman-teman ya, kalau misalnya mau membeli ini yang per atomian juga, karena kan sekarang banyak banget yang belinya di tempat lain gitu. Nah, saya tuh pengen bilang karena kan ada beberapa juga member saya yang baru yang nanya, kenapa sih ada perbedaan harga gitu? Maksudnya kalau di toko yang lain itu lebih murah gitu. Kalau di Atomi itu kok harganya segini? Yang benar itu adalah yang di Atomi ya teman-teman, maksudnya yang di Atomi itu memang yang aslinya gitu, dimana Anda tuh dapat garansi, dimana Anda itu dapat apa sih, ID juga, Anda juga bisa jadi penghasilan ya dari situ gitu. Jadi kenapa mau pakai yang cuman kurang 50.000, 100.000, kalau terjadi apa-apa pasti pengobatannya lebih dari 50 dan 100.000 kalau menurut saya. Terus kalau saya sih mikirnya gini, kenapa saya sangat yakin dengan Atomi ya, karena saya itu bekas dari krim abal-abal gitu. Jadi saya sudah mengalami yang namanya jerawat satu muka keluar, sampai sini ada jerawat, sampai dalam sini ada jerawat gitu ya. Saya udah mengalami gitu. Saya sudah mengalami di lorer, saya sudah mengalami disuntik gitu, karena udah terlalu banyak jerawat gitu sampai saya disuntik. Makan obat steroid juga saya sudah pernah. Terus saya juga udah pernah ngalamin begitu obatnya saya berhentiin saya jadi hitam, itu juga saya udah pernah ngalamin gitu. Dan semuanya saya sekarang bisa jadi kayak gini gitu. Itu karena Atomi. Makanya kalau dibilangin kenapa kamu sharing melulu? Ya karena saya ngerasa amazed sendiri gitu, muka saya bisa gini. Ya kan? betul. Maksudnya bisa kayak gini tuh Karena pori-pori udah saya. suka produknya memang yang kayak Gitu. ngebantu gitu kan, ngebantu kita sampai sekarang gitu. Iya, gitu. Ya Jadi kita cerita aja benar. karena memang suka gitu ya, Ci. Gitu. Dan karena saya nggak pernah saya beli di toko-toko lain ya gitu, jadi saya sih selalu belinya di tempat Atomi. Dan begitu saya jangan satu minggu berhenti terus. Kalau enggak gini, Ci, yakin ya 1 tahun ya saya kasih waktu, tapi kan Anda pakai krim abal-abalnya 20 tahun. Masa ngasih ke saya 1 tahun gitu. Jadi ini pilihan gitu. Ini ada yang sudah ada uji klinisnya, udah ada dermatesnya, sudah ada kandungannya semua ketulis gitu. Dan ini ya, saya itu kalau demo sama saya akan ikut bersama Anda pakai evening care-nya gitu. Dan saya tuh sering banget ya para atomian kan ngelihat para leader Atomi itu pakai pakai skincare-nya. Nah, kalau Anda ke klinik ya, dokternya pakai di depan Anda gitu. Kok Anda yakin banget? Nah, gitu aja sih ya kalau dari saya. Prosesnya berapa lama tergantung dosa masa lalu dan berapa rutin dipakainya gitu. Biar pori-pori kecil pakai apa? Kalau saya pakai peel off mask, peeling gel, ampul biru, sinergi ampul nomor 3. Ya, terima kasih. Segitu saja. Thank you. Oke, yuk kita Maaf sudahi lama. saja Ya, karena sudah thank you Kat. malam. Thank Ya, you semua yang bye udah bye. join. Ya, thank you. Bye-bye. Dadah.